Loser ini mau tanya nih sama adik-adik sama Loser juga. Selama 1 minggu ini kita mengalami hal apa aja ya Loser di hidup kita ya Loser? Sukacita, sedih, atau khawatir? Kalau Loser senang sukacita karena selama 1 minggu ini Loser ada liburan Loser. Oh, ada liburan ya? Lumayan ya istirahat. Iya, istirahat. Nah, pasti ini Loser tahu kalau yang kelas 6 ini Loser ada ketakutan dan keraguan Loser karena mau ujian nasional. Loser. Takut salah jawab soal, takut nggak bisa, takut dapat nilai jelek. Iya, Loser bener. Terus ada yang merasakan sedih nih karena nggak bisa bangun sampai malam, nggak bisa melekan Loser. Soalnya gadang. Iya Loser, soalnya besok kan harus bangun pagi bantuin orang tua. Iya, meskipun liburan kita tetap bangun pagi ya Loser. Iya, belum Loser. gadang. Tapi kita nggak perlu takut atau sedih khawatir Loser. Dalam setiap situasi kita selalu dimampukan Tuhan Loser. Oh, karena Tuhan selalu menyertai ya Loser. Iya Loser. Maka dari itu mari kita pujikan hebatlah Tuhan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Loser suka jalan-jalan nggak Loser? Kalau Sofris kayaknya suka jalan-jalan, tapi jalan-jalan traveling Loser. Suka lihat gunung, lihat pantai gitu Loser. Seneng ya Loser? Ya, lihat pemandangan ciptaan Tuhan. Kalau Loser Indi itu suka jalan-jalan. Dulu waktu sekolah Loser Indi itu jalan kaki Loser. Siapa di sini yang sama kayak Iya, Loser? siapa nih yang di sini yang rumahnya deket dari Aletea, jalan kaki ya Loser ya. Iya. Tapi ternyata dalam setiap perjalanan kita itu Tuhan Yesus itu selalu ada Loser. Oh, bukan hanya ketika Loser Friska jalan traveling, bukan Loser Indi aja ketika jalan ke sekolah ya Loser ya. Bukan Loser, tapi setiap perjalanan kita baik suka, duka, senang itu Tuhan Yesus itu selalu menyertai gitu kita. Loser. Baik Loser, untuk itu mari kita hari ini kita mau jalan-jalan bersama Tuhan Yesus ya. Kita pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus.
saatnya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Papa Mama boleh membantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan ke nomor rekening gereja, atau bisa juga dimasukkan dulu ke dalam amplop. Nanti kalau adik-adik datang ibadah tatap muka, boleh dimasukkan ke dalam kantong persembahan ya yang ada di gereja. Untuk itu mari kita pujikan hati yang gembira. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna di gereja-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah hati kami, telinga kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan apa ya Lose? Alkitab sama catatan mingguan Lose. Alkitabnya ditaruh dulu di sebelahnya, terus buku catatan dan juga alat tulis untuk mencatat nanti ya. Iya. Semua itu mari kita pujikan hanya satu jalan. Jalan
adik-adik, ketemu lagi sama Loso kita. Hari ini sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Loso minta kalian semua untuk duduk tenang, telinganya dibuka, menyiapkan Alkitab dan catatan mingguannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tanya nih sama kalian semua. Di sini udah sekolah semua ya. Nah, pastinya sudah ya. Nah, adik-adik, di sekolah kalian pernah nggak sih dikasih tugas PR sama guru-guru kalian? Pernah ya? Banyak loh, semacam-macam PR-nya. Ada yang menghitung, ada yang menulis, ada yang membaca, menghafal, dan masih banyak lagi. Nah, kalian dikasih tugas sama PR sama guru kalian, dikerjain gak nih? Dikerjakan ya pastinya. Nah, good job semua. Nah, hari ini Loso mau cerita firman Tuhan tentang satu guru. Dia ini memberi tugas kepada murid-muridnya. Guru itu namanya Tuhan Yesus, adik-adik. Pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan 3 hal penting. Ada 3. Yang pertama, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, melakukan tugas dari Tuhan. Yang kedua dan ketiga, Tuhan Yesus memberikan 2 janji kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, Dia memberikan tugas adik-adik. Kita bisa lihat di ayat Alkitab pada hari ini. Kita buka kitab kita di Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dosa akan bacakan untuk kita semua. Kalian boleh menyimak Alkitab kalian masing-masing. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan tugas. Tugasnya apa loh? Tugasnya mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Beritakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua dan bangkit untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan mereka harus membaptis semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengajarkan kepada mereka untuk taat melakukan tugas-tugas dari Tuhan Yesus. Nah, itu adalah tugas yang sangat penting, sangat besar buat murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kan mau naik ke surga. Siapa yang akan membantu para murid-muridnya untuk melakukan tugas itu? Nah, tenang adik-adik, Tuhan Yesus tidak mungkin membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong mereka, membantu mereka mengerjakan tugas dari Tuhan Yesus, menjadi penghibur dan penolong bagi mereka, bagi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada saatnya telah tiba, Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-muridnya menyaksikan itu semua, adik-adik. Dan Tuhan Yesus berjanji
bahwa suatu saat nanti Dia akan kembali ke dunia, turun untuk menolong kita semua, menjaga kita semua. Nah, mulai sekarang murid-murid Tuhan Yesus melakukan yang tugas dari Tuhan Yesus. Mereka taat, mereka memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Nah, adik-adik, sama loh, kita, Lose, dan adik-adik semua juga Tuhan kasih tugas. Tugasnya apa ya, Lose? Tugas kita itu memberitahu kepada semua orang di sekitar kita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tenang adik-adik, kita nggak sendirian. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita mengerjakan tugas dari Tuhan. Kita juga punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, keluarga kita, saudara-saudara kita, di sekeliling kita. Kita mau mulai sekarang untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita semua. Siap semua? Siap ya? Nah, hari ini firman Tuhannya sampai di sini. Bagi adik-adik yang kelas 1 boleh mencatat catatan mingguannya dan juga ayat hafalan. Kalau sudah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong setiap kami melakukan tugas dari Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan tugas itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Gimana ini firman Tuhan pada pagi hari ini? Jangan lupa deh adik untuk melakukan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya dimampukan dalam melakukan kehidupan sehari-hari ya Lose. Iya, kita boleh mendengar firman Tuhan tapi juga minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.